Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dola Rawayu dari Prodi Akuntansi. Yang terhormat kepada Bapak Febriandi Ananda selaku dosen pengampu seminar akuntansi. Baik, saya akan mereview artikel yang sudah saya rangkum dengan judul Pengaruh Kualitas Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Islami antara Krisis Subprime dan Corona. Dengan tema 10 Accounting for Islamic Financial Institution. Yang pertama adanya pembahasan teori. Dalam pembahasan teori, yang pertama adanya peran dan efektivitas komite audit. Yang pertama, komite audit didefinisikan sebagai badan independen yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk mengawasi proses akuntansi, kontrol informasi keuangan, dan audit laporan keuangan. Lalu berbagai studi sebelumnya telah menguji dampak kualitas komite audit atau SEC terhadap kualitas tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada hasil yang beragam dengan beberapa studi menemukan dampak positif SEC, sementara yang lain menemukan dampak yang tidak efektif atau bahkan negatif. Yang kedua, perbedaan antara bank konvensional dan bank Islam. Bank konvensional atau CB dan bank Islam atau IB memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasional dan produk keuangan yang ditawarkan. Lalu implikasi dari perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana SEC berdampak pada kinerja keuangan masing-masing jenis bank. Yang ketiga, adanya periode stabilitas keuangan. Penelitian ini berfokus pada periode tahun 2010 sampai 2019 yang dianggap sebagai periode stabilitas keuangan setelah krisis subprime dan sebelum krisis COVID-19. Periode stabilitas ini memungkinkan analisis komparatif yang lebih efektif antara CB dan IB, tanpa terganggu oleh gejolak pasar yang ekstrim. Yang terakhir, adanya keterbatasan penelitian. Penulis mengakui bahwa terdapat faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil terkait dengan desain penelitian, metodologi, data, dan interpretasi. Dan perbedaan hasil antara CB dan IB dapat disebabkan oleh perbedaan dalam ICQ atau metode evaluasi kinerja keuangan yang digunakan. Lalu adanya kasus yang dibahas yaitu perbandingan dampak kualitas komite audit atau SEC terhadap kinerja keuangan bank konvensional atau CB dan bank Islam atau IB. Kedua, ada analisis dilakukan dalam dua periode yang berbeda yaitu periode pasca krisis subprime hingga sebelum krisis COVID-19 dari tahun 2010 sampai 2019. Yang kedua, periode yang relatif stabil secara keuangan, sehingga memungkinkan analisis perbandingan yang lebih efektif antara CB dan IB. Yang ketiga, variabel kinerja keuangan yang dianalisis meliputi profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas. Lalu yang terakhir, tujuan utama penelitian adalah untuk menguji secara empiris perbedaan antara CB dan IB dalam hal dampak kualitas komite audit terhadap kinerja keuangan mereka selama periode antara krisis subprime dan krisis COVID-19. Lalu objek yang digunakan dari dua populasi independen, dua sampel independen yang terdiri dari 683 lembaga keuangan Islam dan 2.974 lembaga keuangan konvensional yang diambil. Sampel-sampel dilakukan dari 30 negara antara tahun 2010 dan 2019. Tetapi peneliti mengabaikan semua lembaga keuangan yang diatur oleh standar tertentu. Sampel yang dipilih hanya berisi bank-bank sepenuhnya konvensional atau Islam. Selain itu, penelitian mengecualikan semua observasi yang mengandung data yang hilang, serta bank-bank dengan berbagai status kas. Akhirnya, peneliti mendapatkan dua sampel yang sama masing-masing berisi 1.120 observasi bank per tahun. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah artikel menyebutkan digunakan metode regresi panel. Regresi panel digunakan untuk menguji dampak kualitas komite audit atau SEC terhadap kinerja keuangan bank yang diukur melalui indikator profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas. Untuk membandingkan perbedaan antara bank konvensional atau CB dan bank Islam atau IB, analisis dilakukan secara terpisah untuk masing-masing jenis bank. Selain itu, artikel juga menyebutkan bahwa beberapa variabel kontrol lainnya dimasukkan ke dalam model regresi, seperti ukuran bank, rasio kecukupan modal, dan pertumbuhan aset. Lalu yang terakhir adanya hasil penelitian.
Ditemukannya hasil penelitian yang pertama dampak kualitas komite audit terhadap kinerja keuangan bank konvensional. ICQ memiliki dampak positif dan signifikan terhadap probabilitas, efisiensi, solvabilitas, dan solvabilitas CB. Lalu ICQ tidak memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas CB. Yang kedua, dampak kualitas komite audit ICQ terhadap kinerja keuangan bank Islam. ICQ memiliki dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas IB. ICQ tidak memiliki dampak signifikan terhadap solvabilitas IB. Yang ketiga, perbandingan dampak ICQ antara CB dan IB. Dampak positif ICQ terhadap profitabilitas dan efisiensi lebih kuat pada IB dibandingkan CB. Dampak ICQ terhadap likuiditas signifikan kepada IB tetapi tidak signifikan kepada CB. Dampak ICQ terhadap solvabilitas signifikan pada CB tetapi tidak signifikan pada IB. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.